bisa disebutkan Bapak untuk nama lengkapnya dan tanggal lahir? Nama lengkap saya Syafik Harunio, tanggal lahir 8 Mei 2005. Untuk ibunya nama siapa? Lanjut. Istrinya ya Bu ya? Baik Ibu, Bapak. Jadi tujuan saya kesini untuk memberikan edukasi pendidikan kesehatan mengenai penanganan TBC atau penyakit tuberkulosis. Untuk waktunya sendiri itu sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Apakah saya bisa mulai sekarang? Bisa, silakan. Baik. Seperti yang diketahui, jadi kan sesuai diagnosa Bapak itu kan menderita penyakit TBC atau tuberkulosis ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai penanganan dari TBC. Di sini ada poster mengenai penanganan TBC. Untuk nanti posternya sendiri akan saya kasih ke Ibu ya di sesi pendidikan kesehatan ini. Pertama saya akan menjelaskan pengertian dari TBC. Jadi apakah Bapak dan Ibu tahu apa itu penyakit TBC? Jadi TBC itu adalah penyakit yang menyerang paru-paru, di mana disebabkan oleh bakteri yang dinamakan dengan Mycobacterium tuberculosis. Di mana ini juga bukan hanya menyerang bagian paru-paru, tapi juga bisa menyerang ke semua bagian tubuh. Lalu ada faktor resiko. TBC ini memiliki beberapa faktor resiko. Yang pertama, itu bisa kontak dengan penderita TBC. Jadi kalau misalkan ada orang yang melakukan kontak langsung dengan penderita TBC, itu bisa meningkatkan resiko penularannya Ibu. Jadi harus hati-hati. Selanjutnya ada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jadi kalau misalkan seseorang yang memiliki sistem tubuh yang lemas, seperti contohnya kayak penderita HIV atau AIDS, itu resiko menularnya itu lebih tinggi. Selanjutnya ada kondisi lingkungan yang tidak sehat, di mana lingkungan yang tidak sehat itu atau lingkungan yang kotor, terus lingkungan yang tidak higienis, tidak bersih, itu peningkatan resiko penularannya itu lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada kurangi akses ke layanan kesehatan. Jadi kesulitan dalam mendapatkan diagnosis gitu, itu juga salah satu faktor resiko dari penyakit tuberkulosis. Selanjutnya ada gejala. Itu yang pertama, salah satu gejalanya adalah batuk berkepanjangan, di mana ini batuknya ini bisa menyerang seseorang yang menderita TBC ini lebih dari 2 minggu. Terutama biasanya sih batuknya itu pada pagi hari. Lalu selanjutnya juga ada demam dan berkeringat malam, di mana seorang yang sering mengalami demam pada malam hari gitu, terus sering berkeringat pada malam hari, itu adalah salah satu penyebab dari terjadinya tuberkulosis. Selanjutnya ada penurunan berat badan. Penurunan berat badan pada seseorang ini salah satu dari gejala TBC. Jadi kalau misalkan ada orang yang berat badannya turun nih, itu bisa jadi gejala dari penyakit TBC. Selanjutnya ada kelemahan dan lelah. Kalau misalkan seseorang itu sering mengalami lemah atau lelah gitu, cepat mengalami lelah gitu, atau lelahnya itu berkelanjutan tanpa adanya sebab yang jelas, itu juga salah satu gejalanya. Terus selanjutnya ada nyeri dada, di mana seorang yang saat melakukan aktivitas fisik itu sering mengalami nyeri dada atau kesulitan bernapas, itu juga salah satu gejalanya. Lalu yang terakhir, ini yang sering banget dialami oleh orang-orang yang mengalami TBC, yaitu batuk darah, di mana batuk darah ini itu jadi batuknya itu mengeluarkan darah berwarna merah. Selanjutnya ada pengobatan. Untuk pengobatan TBC ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pengobatan awal atau intensif. Jadi pengobatan awal atau intensif ini ada menggunakan beberapa macam obat. Yang pertama yaitu obatnya bernama isoniazid atau INH, di mana obat ini itu sangat efektif untuk membunuh bakteri TBC dan sering menjadi komponen utama atau sering dilibatkan untuk dalam pengobatan TBC. Lalu yang kedua ada rifampicin, di mana obat ini juga sangat efektif dalam membunuh bakteri dan sering digunakan bersamaan dengan obat yang pertama tadi isoniazid. Lalu yang ketiga ada obat
diamid dan ethambutol, di mana ini itu biasanya dijadikan kombinasi dengan obat yang pertama tadi, isoniazid, dan obat yang kedua, rifampicin. Selanjutnya, untuk tahap yang kedua, pengobatannya itu ada pengobatan lanjutan atau pemeliharaan. Jadi, setelah fase intensif, itu lanjut ke fase pengobatan lanjutan. Jadi, untuk periodenya itu lebih panjang gitu. Durasi pengobatan lanjutan ini itu biasanya sekitar 4 sampai 7 bulan tergantung jenis TBC-nya dan respon terhadap pasien terhadap obat tersebut. Terus selanjutnya tahap yang ketiga itu pengobatan resisten obat, di mana tahap ini itu obat akan disesuaikan dengan menggunakan kombinasi obat-obatan yang tadi yang pertama itu obat-obatan anti TBC yang lebih kuat dan spesifik. Selanjutnya yang terakhir di sini ada peran keluarga. Ya, bisa ibu pahami, ibu dengarkan dengan baik ya. Ini peran keluarganya ini sangat penting sekali untuk pasien termasuk bapak gitu. Yang pertama itu ada dukungan emosional. Jadi dukungan emosional dari keluarga itu sangat penting untuk memberikan dukungan emosional kepada si pasien yang sedang mengalami TBC gitu. Ini dapat membantu klien, untuk membantu bapak untuk mengatasi stres dan kecemasan selama proses penyembuhan seperti itu. Jadi sangat penting sekali. Lalu yang kedua itu ada pengawasan dan pengingat konsumsi obat. Jadi ibu bisa selalu mengingatkan bapak, ibu selalu mengawasi bapak ke dalam mengonsumsi obat-obatan. Jadi biar bapaknya juga nggak lupa seperti itu. Terus selanjutnya ada pemantauan kesehatan. Bisa ibu pantau kondisi bapak setiap harinya seperti apa, apakah TBC-nya itu makin parah atau tidak seperti itu. Lalu yang terakhir ada perawatan fisik. Jadi jika bapaknya mengalami kelemahan atau kesulitan aktivitas, itu keluarga itu bisa membantu dalam perawatan fisik. Contohnya kayak misalkan membantu dalam melakukan aktivitas makan, atau mandi, atau aktivitas perawatan diri yang lainnya. Tuh, ibu, bapak. Jadi ini materi yang dapat saya jelaskan untuk edukasi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Ya. Jadi untuk rangkumannya, Ibu, TBC itu penyakit yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Untuk faktornya banyak seperti kontak dengan penderita TBC, terus sistem kekebalan tubuh yang lemah, lalu kondisi lingkungan yang tidak sehat, dan kurangnya akses pelayanan kesehatan. Untuk gejalanya itu seperti batuk, terus penurunan berat badan, lalu demam seperti itu. Untuk pengobatannya ada 3 tahap, yaitu awal, lanjutan, dan resisten obat. Serta peran keluarganya itu seperti dukungan, terus pemantauan kesehatan, dan yang terakhir perawatan fisik. Seperti penjelasan yang tadi saya berikan, apakah ada yang bisa Ibu ulangi mungkin? Jadi pengertian TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang paling sering menyerang paru-paru. Untuk gejalanya batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Seperti itu. Saya harap nanti bisa dipahami lagi ya Ibu, terus dijaga juga suaminya supaya bisa cepat sembuh. Lalu ini sesuai brosur yang tadi saya jelaskan, saya kasih ke Ibu biar bisa dipelajari. Jadi Bapak Ibu, untuk sesi edukasi kesehatan sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau misalkan mengganggu. Saya kembali izin ke ruangan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terus lupa. Saya permisi. Mari.